Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah kamu bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatimu? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Tema kita saat ini, keadilan dan anugerah. Keadilan dan anugerah. Pemberian hadiah dari seseorang kepada diri kita sebenarnya mengungkapkan bahwa bukan saja kita tidak patut menerimanya, tetapi menunjukkan kemurahan dari orang yang memberikan hadiah tersebut. Celakanya, yang seringkali menjadi fokus adalah diri kita yang menganggap layak untuk menerima pemberian hadiah tersebut. Matius mencatat perumpamaan Tuhan Yesus tentang hal kerajaan surga, seperti seorang tuan yang pergi mencari beberapa pekerja dengan waktu yang berbeda-beda.
untuk bekerja di ladangnya. Dan pada akhirnya semua pekerja mendapat upah kerja yang sama. Maka disinilah muncul persoalan yang ditanyakan oleh pekerja yang bekerja di waktu awal karena dirinya mendapatkan upah yang sama dengan pekerja yang datang terakhir. Apakah tuannya tidak adil terhadap para pekerja? Tentu tidak. Sebab sesuai kesepakatan memang upah untuk seseorang pekerja untuk 1 hari adalah 1 dinar. Tidak peduli mereka masuk di awal atau di akhir masa kerjanya. Maka perumpamaan Kristus ini hendak menunjukkan tentang kebaikan hati Tuhan. Kebun anggur yang menggambarkan Allah Bapa yang memanggil, memberikan kesempatan dan mengasihi manusia berdosa untuk menjadi pekerja di ladangnya. Khususnya bagi kita di akhir zaman ini. Disinilah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih dan anugerah Allah adalah sepenuhnya hak Allah, bukan berdasarkan kerja keras manusia, sehingga Allah berhak memberi menurut kemurahan hatinya, bukan menurut yang kita inginkan. Di sinilah Tuhan Yesus menegaskan bahwa kesepakatan untuk bekerja di ladangnya merupakan anugerah bagi mereka yang telah dipanggilnya. Oleh sebab itu, pergunakanlah kesempatan bekerja dengan sungguh-sungguh dimanapun kita bekerja dalam kehidupan ini. Di tengah dunia yang mengedepankan popularitas dan kesuksesan, sebagai umat Allah kita diingatkan agar senantiasa mengisi hidup dengan hati yang selalu bersyukur atas kesempatan yang Allah telah berikan dan panggilannya yang menempatkan kita sesuai dengan rancangan baginya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini kita melihat bahwa seolah-olah ada ketidakadilan seperti yang dialami oleh para pekerja yang masuk dari awal dan yang masuk pada akhir. Tetapi kalau kita melihat keputusan Tuhan, maka kita tidak bisa melihat kacamata kita secara manusia, secara pribadi untuk keadilan Tuhan. Karena keadilan Tuhan itu adalah Ia berlaku sesuai dengan keadilan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kasih-Nya tidak dibatasi ruang dan waktu dan tidak terpengaruh oleh apapun. Itu adalah kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada kita, maka jangan kita pernah meragukan karena hanya 1 dosa saja tetapi bisa kita hilang kasih Tuhan. Tidak. Tetapi yang membuat bisa hilang kasih Tuhan ketika kita tidak percaya dan kita tidak lagi melakukan perintahnya, itu adalah otomatis. Karena tidak mungkin kita tidak taat kepada Tuhan dan kita tidak melakukan perintahnya jikalau kasih itu masih tinggal di dalam hati kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita masih hidup dan jika kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan, janganlah kita menyia-nyiakan waktu itu. Karena waktu itu kita tidak tahu kapan dan waktu itu tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya mari kita mengundang Roh Suci dan Roh Kudus supaya tinggal di dalam hati kita, supaya kita mampu mengerti dan memahami bagaimana kasih Allah yang telah Ia berikan bagi kita dan sekarang bisa kita melakukan terus-menerus semasa hidup kita ini, sehingga kita tidak membedakan dan kita tidak menilai bahwa Allah tidak adil terhadap semua orang. Allah pasti adil sesuai dengan keadilannya dan sesuai dengan keputusannya kepada setiap pribadi kita. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, ajarkan kami mengerti dan memahami firman-Mu, supaya kami tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain yang kami anggap bahwa orang lain lebih daripada kami, padahal kami seharusnya di dalam hidup kami yang lebih. Ampuni kami Tuhan dan berikan Roh-Mu bagi kami sehingga bisa kami mengerti, memahami, terlebih lagi melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe. Atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar. Atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.